Halo, selamat sore semuanya untuk penonton CNN Indonesia TV. Apa kabar? Yang hari ini di rumah aja masih tetap semangat harusnya. Dan momen-momen seperti ini sepertinya sayang kalau nggak kita manfaatkan untuk bersilaturahmi. Tapi sebelum mulai saya mau say hi dulu untuk semua yang udah join sore ini. Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabarnya? Semoga masih sehat ya, masih waras begitu. Karena aduh, udah berapa lama kita sudah terkurung di rumah. Tapi bukan berarti semangatnya harus turun ya, karena banyak sekali hiburan ataupun liburan-liburan kecil di rumah yang bisa Anda lakukan. Berbicara terkait dengan menghibur diri ataupun menghindari konflik ataupun potensi konflik, saya mau sedikit kasih apa ya, mungkin ya prolog untuk teman-teman terkait dengan topik kita hari ini. Saya akan pin terlebih dahulu biar nggak kelupaan. Jadi hari ini kita akan membicarakan soal domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dimana yang kita sama-sama tahu bahwa memang potensi konflik semakin tinggi di momen di rumah aja seperti ini. Bahkan saya mencatat data dari Komnas Perempuan di tahun 2019, untuk tahun 2020 belum ada data terbaru. Jadi terakhir ini Komnas Perempuan mengeluarkan data pada 2019, 11.105 kasus KDRT di Indonesia. Dan itu terus meningkat angkanya, apalagi sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang masa pandemi ini, ternyata angka ini berangsur terus-menerus naik. Karena apa? Most of beberapa artikel yang saya baca bilang bahwa physical distancing moment ini justru menjadi salah satu pemantik ataupun penyebab terbesar untuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi korbannya justru adalah perempuan dan anak-anak. Berarti pertanyaannya, apakah rumah ini menjadi tempat yang tidak aman di momen pandemi ini untuk perempuan dan anak? Untuk itu kita akan ngebahasnya langsung bareng sama salah satu psikolog dari Yayasan Pulih. Nanti kita akan bergabung dengan Mbak Ika Putri Dewi yang akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana kita harus melihat, bagaimana kita harus menyikapi, dan bagaimana apabila kita menyaksikan ada orang yang menjadi korban KDRT ataupun kita, ataupun kalian yang lagi nonton menjadi salah satu korban KDRT. Tidak harus fisik, tapi bisa apapun, psikis, finansial, atau dan lain sebagainya. Kita akan langsung invite Mbak Ika untuk bergabung sama kita di sini. Saya akan cari dulu apakah Mbak Ika sudah ada bersama kita. Oke, sembari kita menunggu kehadiran Mbak Ika ke tengah-tengah kita. Verbal, bener banget Mevri. Jadi kekerasan verbal juga salah satu bentuk dari KDRT. Saya sembari WhatsApp Mbak Ika dulu ya teman-teman. Boleh semuanya saya hi dulu, absen satu persatu, kalian dari mana aja. Lalu hari ini kegiatannya apa, masih merasa mampu atau sudah segimana bosannya dengan kondisi PSBB dan physical distancing ini. Boleh sambil di-share di kolom komen ya. Bekasi, halo Bekasi, bagaimana ini PSBB-nya Bekasi teman-teman? Ini ada Yuda Tedianto, semoga masih sehat-sehat saja. Bentar ya. Oke, aku akan dibantuin sama Mayfrey untuk ngontak narsumku hari ini, karena masih ada kesulitan untuk terkoneksi ke akunnya CNN Indonesia. Ada dari Belanda. Wow, halo, selamat sore waktu Jakarta, waktu Indonesia. Siva Vedes, Belanda baru jam 11 ya. Tahun ini Belanda puasanya sampai 17 jam, luar biasa loh. Semangat. Apakah Siva juga salah satu yang berpuasa? Pontianak, halo Pontianak, selamat sore dari Jakarta.
Karawang, selamat sore Karawang, halo. Melbourne, hai. Iya, aduh kangen banget ya. Pengen jalan-jalan deh. Afrika, very nice. Wow, hari ini narasumbernya, hari ini yang nonton banyak dari berbagai penjuru dunia ya. Ada dari Australia, ada dari Afrika, ada dari Belanda. Maumere, halo kakak, selamat datang di live CNN Indonesia. Boleh dibaca judulnya dulu, teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas soal KDRT di tengah pandemi. Banyak sekali orang yang akhirnya gak mau ngomong ataupun lebih memilih untuk tertutup apabila menjadi korban kekerasan. Padahal dia tidak sendiri, kalian tidak sendiri. Banyak sekali lembaga-lembaga pemerintahan ataupun lembaga-lembaga swasta yang bisa memfasilitasi kondisi ini untuk melakukan pendampingan kepada para korbannya. Dan salah satunya institusinya tempat Mbak Ika berada ini, Yayasan Pulih. Jadi Yayasan Pulih ini akan membantu kita untuk melakukan pendampingan terkait dengan pemulihan psikologis untuk para korban kekerasan dan berbagai macam penyintas gitu ya. Apabila kalian seorang penyintas, orang yang pernah mengalami kekerasan psikis, fisik atau apapun, bisa dicari-cari mungkin di websitenya Yayasan Pulih. Sebetulnya Yayasan Pulih ini bisa menangani atau melakukan pendampingan pada jenis perlakuan ataupun kondisi seperti apa saja. Sembari kita akan menunggu Mbak Ika untuk join di sini. Ini ada siapa lagi dari Bangka, Jakarta Selatan. Halo tetangga, tetangganya CNN Indonesia nih. Dari Kepulauan Mariana Utara. Kepulauan Mariana Utara luar biasa ya. Semoga koneksi internet di sana bagus, jadi Diki bisa nonton sampai habis. Kalau saya sekarang posisinya di Jakarta Timur, teman-teman, di rumah. Kita di CNN ini jadi ada work from home-nya, ada juga harus ke kantornya. Tapi tentunya juga karena mengindahkan aturan pemerintah, waktu kerja pun akhirnya diminimalisir begitu ya, harinya juga sama. Tangerang Selatan hadir, luar biasa, semakin ramai semakin sore. Oke, kita sembari ngecek apakah sudah ada Mbak Ika dan Yayasan Pulih. Belum juga ternyata. Baik, kita akan sembari menunggu untuk Mbak Ika join di tengah-tengah kita. Jadi itu teman-teman, terkait dengan topik kita sore ini, kita akan membicarakan soal kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence. Mungkin selama ini orang juga beranggapan, oh kalau KDRT itu korbannya perempuan dan anak ya. Ternyata enggak loh, laki-laki juga menjadi korban KDRT. Seperti apa bentuknya nanti kita akan langsung tanya juga sama Mbak Ika. Ada juga beberapa jenis catatan yang tadi udah saya lihat gitu. Sebetulnya situasi di rumah ini terbukti secara data gitu ya, sudah tercatat dengan pasti, nggak hanya terjadi di Indonesia. Ternyata diam di rumah ini bikin potensi konflik semakin tinggi gitu. Ini coba kita coba baca pertanyaan dari Ethel Homicide. Kalau saya masih pacaran tapi cewek saya kalau marah selalu kasar, apakah itu masuk KDRT? Waduh, jujur belum ranah saya untuk menjawab ini, saya nggak tahu. Coba nanti kita akan tanya sama Mbak Ika ya. Cuman kenapa ya pacarnya kok suka kasar-kasar begitu? Mungkin diajak ngomong dulu kali biar nggak seperti itu. Oke, Mbak Ika lagi proses, siap. Siva Fedes, KDRT mungkin juga tergantung masing-masing. Kalau saling menghargai tidak akan ada KDRT sepertinya. Mungkin pasangan yang sepertinya damai-damai saja atau yang memang adem ayem saja di kondisi pandemi seperti ini kan bukan menutup kemungkinan gitu untuk mengatasi seperti ini. Mas Embang, nanti kita tunggu ahlinya untuk join sama kita. Nanti pertanyaan Mas Embang pasti akan aku bacain ya. Langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi kondisi seperti ini. Oke, well, teman-teman, ini aku mau buka salah satu kontak
untuk teman-teman yang masih mencari gitu ya, kira-kira kalau teman-teman adalah penyintas dari domestic violence harus ngadu kemana gitu. Ini ada beberapa nomor telepon yang teman-teman bisa kontak, hotline dari Komnas Perempuan atau dari LBH Apik, atau juga mungkin ingin kontak langsung ke Yayasan Pulih, teman-teman bisa kontak langsung hotline-nya yang ada di layar Instagram teman-teman sekalian. Sembari kita akan menunggu Mbak Ika untuk join sama kita di sini. Apakah Mbak Ika sudah hadir? Oke. Iya nih Mbak Siva. Sebentar ya, kita akan tunggu Mbak Ikanya untuk hadir. Semoga Mbak Ika bisa segera hadir di tengah-tengah kita. Oke. Lagi proses ke akun Pulih. Oke, siap. Jadi Mbak Ika lagi terkoneksi ke akunnya Yayasan Pulih. Tapi aku pengen tahu juga deh, teman-teman selama WFH ini apa sih yang menjaga kalian untuk stay produktif gitu? Karena kan orang selalu akhirnya mencari kegiatan ataupun aktivitas yang bisa membuat tetap waras gitu ya. Apa sih mungkin ada tips-tipsnya untuk teman-teman lain di sini? Nanti coba akan aku bacakan aktivitas yang menarik yang bisa kalian lakukan di tengah-tengah WFH. Sembari kalian jawab, ini Mbak Ika dari Yayasan Pulih udah hadir di tengah-tengah kita. Kalau gitu akan langsung aku invite aja untuk live bareng sama kita di sini. Mbak Ika. Halo. Halo Mbak Ika. Halo. Mukanya belum kelihatan. Belum kelihatan ya mukanya ya? Kelihatannya sprek nih Mbak Ika. Sorry. It's okay. Tunggu. Ntar ya, ntar. Siap Mbak. Take your time, silakan. Udah banyak yang nungguin, mana nih Mbak Ika, mana nih Mbak Ika. Iya nih gara-gara apa? Dibikin ke kamera depan gitu Mbak. Nah, mantap. Sorry ini karena headsetnya pinjem jadi. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Mbak Ika sehat? Sehat fisik dan mental. Sehat fisik dan mental itu yang paling penting ya. Oke, Mbak Ika, seperti topik kita pada hari ini bahwa kita akan bicara soal bagaimana momen WFH ini gitu ya, momen kita di rumah aja, physical distancing ini justru menimbulkan polemik baru, yakni domestic violence yang terjadi di dalam rumah yang harusnya menjadi tempat teraman kita untuk berlindung, malah menjadi tempat yang paling mengancam keamanan kita gitu. Kalau Mbak Ika melihat fenomena ini gimana sih Mbak? Karena kan berdasarkan data di semua negara pun bahkan terjadi peningkatan kasus KDRT di momen ini. Oke. Kalau bicara data peningkatan gitu ya Mbak, kalau di apa namanya Pulih sendiri sih kita nggak bilang exactly gitu kalau apa namanya klien-klien dengan kekerasan, kalau istilahnya kan sebenarnya kekerasan berbasis gender ya bisa dibilang kayak gitu ya, bisa diistilahkan seperti itu tuh meningkat. Artinya gini, memang kalau dari data Pulih nih, Pulih itu kan buka konseling email gratis khusus untuk kasus kekerasan berbasis gender. Nah, sejak mulai dibukanya sampai saat ini memang sudah sekitar 34 apa namanya klien yang mendaftar. Compare dibanding dengan kasus-kasus dari awal tahun ya, dari Januari sampai
bulan Maret lah, let's say sebelum PSBB itu Mm-mm. ada berapa ratus kasus memang, tetapi yang kekerasannya itu hanya 10% dari apa namanya dari sekitar 300-an kasus lah yang masuk ke Puli untuk kasus kekerasannya. Sehingga memang itu kan kurun waktu lebih panjang ya dari Januari sampai Mm-mm. Maret. Sementara ini baru per 14 April sampai saat ini sudah 34-an kasus yang Hmm. memang klien masuk untuk apa namanya minta bantuan psikologis. Nah, tapi apakah kemudian apa namanya secara langsung kita bisa bilang bahwa ada peningkatan kasus tersebut eh, secara langsung sih sebenarnya sih menurut saya sih bukan bukan sesederhana itu apa namanya Mm-mm. mengartikannya gitu ya. Mhm. Tetapi Mhm. istilahnya gini, di masa COVID ini sih memang membuat orang kemudian menjadi eh, apa namanya tambah aware gitu ya, tambah Mhm. tambah aware tentang situasi kondisinya, tambah merasa eh, tampak nyata tekanannya karena kan ada keterbatasan ruang gerak gitu kan, ada keterbatasan apa namanya beban ganda misalnya antara kerja dan rumah gitu. Mhm. Dan stres-stres yang lain yang terkait dengan pandemi itu sendiri sehingga membuat orang lebih aware dengan apa namanya kondisi lah ya, kondisi kesehatan mentalnya gitu yang memang Mhm. sampai di batas memang orang merasa butuh bantuan. Padahal kalau Oh. ditelisik kembali sebenarnya Mhm. kasus-kasus yang dari per April 14 April sampai sekarang ini masuk itu sebenarnya eh, mereka tuh adalah orang-orang individu-individu yang memang sebenarnya sebelumnya memang sudah apa namanya berada dalam situasi kekerasan di rumahnya. Penyintas berarti ya? Eh, Penyintas kan kalau sudah mengalami proses bantuan psikologis, Udah selesai tapi gitu. ini sih sebenarnya memang masih menjadi korban, bisa dibilang gitu. Masih Hmm. menjadi korban. Jadi artinya eh, mereka itu memang antara anggota keluarganya itu relasinya Mhm. kurang sehat memang pada Mhm. dasarnya. Kurang sehat itu bisa yang sampai memang bersifat toksik gitu ya, Mhm. Mhm. atau memang sudah mengandung kekerasan gitu. Jadi sih sebenarnya eh, ya COVID ini membuat orang menjadi lebih aware terhadap mungkin ya situasi kondisinya Iya. apa kesehatan Oke. mentalnya yang jadi tekanannya kan nambah gitu. Jadi membuat mereka di ambang batas gue harus butuh bantuan nih. Oke, Tapi baik. di balik itu sebenarnya ya kasus KDRT, kasus kekerasan di dalam rumah tangga itu ya Mhm. kita nggak bisa bilang nggak ada gitu loh. Oh ini baru Mhm. karena COVID gitu muncul gitu. Bukan karena COVID muncul, tapi Mhm. ya Mhm. Mhm. ini misalnya seperti momentum lah gitu ya. Mungkin buat mereka untuk minta bantuan. Satu, dua, kemudahan, bukan kemudahan juga, tapi ada beberapa akses layanan psikologi yang memang sengaja dibuka gitu ya untuk memang membantu mereka mudah untuk mencari bantuan. Itu Oke, baik juga ya. itu juga apa ya mendorong lah gitu Baik, individu baik ya. itu untuk meminta bantuan Untuk gitu. minta bantuan, oke. Mbak Rika, Mm-mm. sekarang mungkin pertanyaannya begini. Di momen ketika semua orang harus, terutama satu keluarga, yang Mm-mm. terbiasa cara mereka untuk manajemen konfliknya adalah menghindar gitu. Karena udah tahu kalau misalnya setiap hari ketemu, setiap hari barengan pasti akan berantem. Tapi di momen sekarang Mm-mm. mereka nggak punya pilihan. Harus setiap hari bangun tidur sampai mau tidur yang dihadapin adalah muka orang serumahnya yang otomatis kalau ketemu setiap hari pasti berantem gitu. Bagaimana kita bisa memetakan potensi konflik ini supaya mudah menghindarinya gitu sebelum berujung kepada kekerasan. Mm. Untuk yang model-model relasinya masih sehat, masih relatif Mm-mm. sehat gitu ya, Mm-mm. itu Mm-mm. lebih mudah artinya diperlukan proses adaptasi tentunya. Karena kan itu tadi, mungkin sebelumnya
komitmen untuk nyelesain masalah atau dorongan untuk nyelesain masalah mungkin cenderung minim gitu ya, cenderung merasa belum perlu gitu karena toh gue bisa menghindar lah misalnya dengan aktivitas di luar rumah, dengan atribut-atribut di luar rumah, tetapi untuk saat ini kan tidak mungkin, sehingga mau tidak mau memang masing-masing anggota keluarga berproses untuk beradaptasi, menyesuaikan. Mulai dari menyesuaikannya gimana? Mulai dari mencoba untuk mengenal kembali masing-masing anggota keluarganya. Jangan salah loh, kadang-kadang kan kita merasa wah gue udah tahu lah pasangan gue gimana atau anakku gimana gitu, yang remaja lah atau anak gimana. Tapi ternyata karena intensitas pertemuan ini kemudian menjadi tinggi, kita menjadi lebih tahu lagi gitu bahwa oh ternyata pasanganku nih kalau berada dalam tekanan misalnya di kantor bekerja gitu ya, stres kerja, dia menghandlenya gimana. Itu kan pengenalan kembali. Iya. Oh, Adaptasi ternyata anakku yang remaja. Iya, adaptasi. Jadi mengenal kembali, kemudian arrange pengelolaan peran masing-masing keluarga, masing-masing anggota keluarga, arrange batasan-batasan, kemudian juga mau nggak mau memang melatih diri untuk mau berkomitmen berkomunikasi secara sehat, baik dengan pasangan maupun anggota keluarga yang lain. Baik. Itu yang sehat ya Mbak. Kalau yang masih sehat. Masih sehat. Kalau yang pola komunikasinya, cara untuk memang kesehariannya, hobinya udah teriak-teriakan dengan kondisi yang sebetulnya menurut mereka itu biasa aja, tapi hal itu kan justru memantik konflik yang akhirnya berujung pada kekerasan. Dan di sini mungkin sedikit aku perlu fokuskan, apakah benar yang memang selalu menjadi korban itu adalah perempuan dan anak-anak? Oke. Kalau yang memang sifat relasinya itu tadi ya mungkin cenderung toksik tapi nggak nyadar gitu ya, atau memang sudah bernuansa kekerasan tapi tidak disadari gitu, tentunya akan harus berbeda gitu ya cara beradaptasi ya, tetapi harus lebih effortnya itu harus lebih keras lagi gitu ya. Paling nggak awareness bahwa oh selama ini yang saya lakukan ini toksik. Oh yang diantara keluarga kami nih selama ini nih toksik atau memang bernuansa kekerasan. Nuansa kekerasan tuh apa sih? Nuansa kekerasan tuh jika salah satu pihak gitu ya, anggota keluarga, ada yang memang merasa lebih dominan dari yang lain. Karena kan sebenarnya prinsipnya anggota keluarga setara. Bahkan orang tua dengan anak pun setara gitu. Semua punya hak gitu kan. Semua punya, bahkan anak pun punya hak gitu. Anak bukan objek gitu kan. Tapi kan banyak yang masih punya penghayatan atau persepsi anak adalah objek gitu kan. Sehingga tidak ada ketidaksetaraan. Nah itu yang mereka nggak sadari bahwa ini toksik dan ini kekerasan. Yang pertama adalah awareness tentunya. Awareness, oh yang saya lakukan ini ternyata toksik dan kekerasan. Kalau sudah punya awareness itu tentunya mulai untuk ada perubahan perilaku gitu, bahwa oh yang sehat itu seperti apa sih gitu. Tapi tanpa kesadaran bahwa ini adalah toksik dan kekerasan dan itu berdampak pada setiap anggota keluarga, pada anak, pada pasangan, bisa dibilang nggak perubahan perilaku itu yang menjadi belum bisa diharapkan. Nggak cuma perempuan dan anak. Perempuan dan anak-anak. Ya, intinya sih sebenarnya gini. Kita mengkategorikan KDRT gitu ya, terus kemudian ada kekerasan dalam pacaran atau juga kekerasan seksual gitu sebagai kategori kekerasan berbasis gender. Oh, gender perempuan laki-laki. Perempuan laki-laki jenisnya itu gender yang konsep yang dibentuk oleh masyarakat bahwa perempuan itu mestinya misalnya ya konstruk seperti apa sih yang dibentuk masyarakat, apalagi budaya patriarki ini gitu ya, bahwa laki-laki itu harus laki-laki yang ngambil keputusan,
Laki-laki itu Mm. kasar nggak apa-apa gitu kan. Kalau perempuan ya harus lembut, harus nurut misalnya seperti itu. Semua semua yang Karena laki-laki omongin konsep-konsep, perempuan harus denger gitu ya. iya, itu ada juga ya kayak gitu ya, apa namanya, Mm-mm. prinsip kadang-kadang value kayak gitu yang kita juga hayati Mm-mm. dari kecil bahkan ya, apa, Mm-mm. ditanamkan gitu. Nah, karena konstruk-konstruk atau konsep-konsep seperti itu, konsep gender yang kaku seperti itu diberlakukan di Mhm. dalam rumah tangga, tentunya ya yang rentan adalah ya perempuan sama anak gitu. Oke. Kerentanan itu memang lebih kepada ke perempuan dan anak. Meskipun laki-laki juga bisa jadi korban Mhm, mhm. gitu. Laki-laki ya, Mmm. heeh. Dan dengan memang yang eh, punya karakter cenderung lebih feminin, bukan bukan ini ya, tapi lebih feminin, misalnya laki-laki yang cenderung lembut, yang nggak dominan, bisa Mhm. jadi gitu. Intinya sih sebenarnya kalau di dalam relasi itu ada yang pihak yang dominan, lebih mendominasi gitu, merasa berhak berkuasa dibanding Mhm. yang lain, ya Mhm. tentunya itu bisa terjadi dan perempuan dan anak rentan. Sangat memang rentan, apa namanya, bisa dibilang rentan karena itu tadi kan, apa, Oke. dinamikanya seperti itu. Oke, Mbak Ika, bicara soal konstruksi ini menarik. Mungkin nilai di masyarakat ini kan melihat seorang ibu itu punya tanggung jawab yang besar mengurus rumah tangga gitu ya, ngurus Hmm, anak gitu. Lalu hmm, di momen pandemi ini ketika mereka harus berada di rumah bersama anak dan suaminya, peran ganda pun akhirnya menghampiri gitu. Ibu yang juga harus menjadi guru, harus ngajarin anaknya di rumah, lalu juga makanan habis, bahan makanan habis harus berbelanja ke pasar karena nilai yang dikonstruksi di masyarakat bahwa perempuan yang harus memegang peran itu begitu. Dan benar nggak Mbak Ika kalau ada beberapa artikel yang aku baca akhirnya bilang rumah bukan menjadi tempat yang safety untuk para ibu khususnya. Kalau menurut Mbak Ika melihat ini seperti apa? ya, eh, ada kecenderungan karena itu tadi konstruksi-konstruksi gender yang kaku tadi diberlakukan, termasuk peran dalam rumah tangga ya, bahwa perempuan itu yang ngurusin rumah tangga gitu. Laki-laki Mm-mm. enggak, laki-laki ya bekerja misalnya. Dengan kekakuan konstruksi seperti itu, tentunya bayangkan kalau perempuan yang juga bekerja misalnya ya, kemudian dengan penerapan seperti itu di keluarga, bahwa dia juga harus dia bertumpu semua di dia yang mengurus rumah tangga, tentunya ya ada, bisa dibilang diistilahkan sebagai beban ganda gitu, karena ngasuh anak kemudian belum ngatur sama pekerjaannya, belum apa namanya, provide Ngajarin makanan, anak ya. terus Mm-mm. membersihkan rumah, sementara Mhm. Mhm. pasangannya, suami merasa bahwa itu bukan peran saya gitu. Nah, kalau secara kaku itu diberlakukan ya tentunya memang beban ganda bertumpuk pada si istri. Gitu. Hmm. Tetapi kalau eh, lebih luas, lebih fleksibel pemahamannya bahwa oh ya, bahwa dalam rumah tangga itu tadi ya setara, semua bisa berperan dalam porsi rumah tangga, mau ngasuh anak, mau urusan rumah gitu ya, sesuai dengan potensinya masing-masing, kan ada laki-laki yang juga memang bisa memasak dengan baik sebenarnya gitu. Kemudian Mhm. dia ambil alih peran masak gitu dan sebagainya, eh, tentunya akan lebih mudah gitu buat Oke. perempuan gitu. Seperti itu Oke. gambarannya. Baik. Oke, Mbak Ika, kalau kita bicara yang lebih fokus lagi terkait dengan topik kita hari ini tentang KDRT gitu ya. Tadi Mbak Ika Mm-mm. menyebutkan bahwa nggak hanya di momen pandemi aja, ini jadi momentum mereka untuk melapor ataupun kembali melaporkan karena sebetulnya kasus KDRT ini salah satu kasus terbesar yang juga ada dilaporkan ke pengaduan layanan swasta ataupun milik Mm-mm. pemerintah Mm-mm. terkait dalam kehidupan berumah tangga begitu. Kalau bisa diklasifikasikan, mungkin banyak orang yang nggak sadar mereka ini mengalami KDRT sebetulnya karena sudah terlalu terbiasa gitu Mbak Ika. Oke. Apa aja sih Mbak Ika jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang bisa diklasifikasikan kan tidak hanya kekerasan fisik saja ya? Mm-mm. Mm-mm. Oke. Kekerasan, bentuk kekerasan itu ya ada fisik,
ada psikis. Psikis itu sumbernya bisa modelnya bisa verbal gitu ya atau Mm-mm. emosi, Mm-mm. kemudian sama kekerasan seksual. Nah, kalau kekerasan fisik ya udah jelas lah ya bahwa ada apa namanya luka fisik atau apa namanya bentuk ini fisik gitu ya apa memar dan sebagainya gitu ya kekerasan fisik itu. Mm-mm. Eh, aktivitas-aktivitas perilaku-perilaku fisik gitu yang mengandung kekerasan misalnya pukul, tampar gitu ya. Nah, kalau psikis yang Mm-mm. biasanya bermodel secara verbal gitu ya, lisan Mm-mm. verbal, Mm-mm. itu Mm-mm. biasanya misalnya percakapan-percakapan atau gaya-gaya komunikasi yang sifatnya intimidatif, Contohnya mengancam. seperti apa tuh, Mbak Ika? Intimidatif itu intimidatif ancaman. Jadi apa namanya segala sesuatu untuk misalnya untuk bisa eh, apa mengikuti kemauannya lah istilahnya. Dia kan Mm-mm. menyampaikan pesan untuk dia punya keinginan atau kemauan gitu ya pelaku. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian untuk bisa mengikuti kemauan atau keinginannya dia apa ya namanya menyampaikan komunikasinya itu dengan apa namanya nuansa adanya ancaman gitu. Kalau misalnya kamu tidak melakukan ini, kamu bukan istri yang baik misalnya. Oh ya, Kalau itu kamu nggak bentuk menurut KDRT melayani juga ya, Mbak? saya, kenapa? Itu bentuk KDRT juga ya? Ya, karena kenapa gitu? Karena eh, ada konsep konstruk itu tadi gitu bahwa yang mengatakan itu, yang menyampaikan itu kan menganggap bahwa saya si Mm-mm. siapa namanya si suami ini berada di posisi memposisikan diri sebagai orang yang dominan, yang berkuasa Superior. di rumah, superior ya bisa dibilang gitu, yang kemudian menganggap pasangannya atau istrinya tuh ya harus mengikuti apa yang dia mau gitu. Dan kemudian dia pakai itu tadi gitu. Ancaman, kemudian mempermalukan kadang-kadang. Ada beberapa contoh lah ya, contoh sederhana. Jadi Mm-mm. Mm-mm. ada Mm-mm. seorang perempuan yang berusaha, misalnya nih saya kasih ini ya gambaran. Mm-mm. Ada seorang Mm-mm. perempuan yang berusaha untuk survive di masa COVID ini dengan menjaga kesehatan mentalnya melukis karena dia memang suka melukis. Dia bilang dia Mm-mm. tidak jago melukis, dia hanya suka melukis dan dia masih ini tutorial. Tapi apa yang disampaikan suaminya kepadanya, dia menyatakan eh, ngapain sih kamu melukis seperti lukisan anak kecil saja? Itu melukai harga diri, menyakiti. Dan itu kalau memang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang dengan pola komunikasi yang seperti itu, ya itu kita bilang bahwa itu termasuk dari kekerasan. Jadi memang Hmm. nuansanya ada satu pihak yang merasa dominan, lebih lebih Alpha. hebat, lebih berkuasa, Mm-mm. lebih memang berhak gitu ya. Sementara Mm-mm. pihak yang lain dianggap rendah gitu ya. Dianggap nggak ada artinya, nggak berharga, nggak dilibatkan dalam pengambilan keputusan misalnya Mhm. seperti itu. Mhm. Terus kemudian ya teriakan, bentakan gitu yang sifatnya terus kalau teriakan sama-sama teriak gitu ya itu konflik ya. Tetapi Mhm. tapi kalau yang kemudian teriakan yang sifatnya terus-menerus, kemudian polanya memang selalu seperti itu dia sampaikan pada pasangannya sampai akhirnya pasangannya memang ya tidak melakukan apa ya ini balik gitu ya itu kita bisa bilang Lawan itu balik. kondisi kekerasan ya bukan Oke, bukan berarti jadi konflik biasa gitu. oke. Jadi sebetulnya seperti bullying kecil yang dilakukan berulang kali itu adalah bentuk kekerasan di dalam rumah tangga gitu ya, Mbak? Iya, Exact banget kalau tuh. di luar istilahnya kalau tidak dalam ranah rumah tangga gitu ya misalnya itu Mhm. kita bisa bilang bullying gitu ya ya Mhm. bisa Mhm. dibilang Kalau itu mhm. apa namanya Perilaku bully. apa ya gitu ya perilaku bully. Tapi kalau ini kan kita bilangnya ranah kekerasan dalam rumah tangga, tetapi jenis Mhm. kekerasannya psikis gitu kan, verbal. Oke. Itu Oke. memang sulit banget Mbak Hanum untuk Mhm. orang menyadari kalau itu tuh kekerasan. Dipikir ya itu Oke. tadi pola yang biasa,
Kemudian itu konstruk yang biasa memang gue tahu dari kecil kalau perempuan itu harus melayani misalnya. Mm-mm. Apapun, gimana pun kondisinya misalnya sedang seperti Mm-mm. apa, tapi ya harus melayani. Kalau enggak bukan istri yang baik misalnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus kemudian ibu itu ya harus ini apa namanya anaknya gitu. Harus harus bisa apa mengasuh anaknya dengan Ngurusin baik. gitu ya, Anaknya gagal gitu, yang disalahin ibunya. ibu. Dan Oke, oke. itu mengganggu konsep diri Mhm. si korban gitu. Kalau terus Mhm. menerus dilakukan itu bagian dari verbal itu. Trauma itu tadi Apa berarti baru psikis, baru dua ya, fisik dan juga psikis. Lalu ada seksual, yang seksual seperti apa, Mbak Ika? kekerasan seksual. Kan kalau apa antara suami istri gitu kan, kita kan menghayatinya, mempersepsikannya, ya suami istri mana bisa sih terjadi kekerasan seksual? Mana mungkin itu judulnya kekerasan seksual? Kan memang sudah suami istri. Mhm. Tetapi kalau si pasangan penghayatannya ketika melakukan itu merasa terpaksa, merasa tidak nyaman, bahkan tersakiti gitu ya, eh, itu kita nyatakan, kita definisikan, bisa kita masukkan dalam kekerasan seksual. Karena balik lagi tadi ya, itu polanya terus-menerus seperti itu. Jadi hanya Mhm. menuruti satu pasangan saja gitu, kemauan satu pasangan. Dia nggak peduli apakah pasangannya merasakan kenyamanan atau tidak gitu ketika berhubungan seksual misalnya. Yang penting dia puas Apa? gitu ya. Yang penting dia puas dan hanya untuk memang memenuhi hasrat seksualnya. Gitu. Menyedihkan ya. Jadi Ini bahkan sudah suami dan istri gitu. Jadi Anda harus menyadari bahwa apabila hal ini terjadi, is not love gitu ya, tapi ini adalah bentuk yes, kekerasan. yes, ya, itu adalah apa namanya mengarah kepada kekerasan sebenarnya. Oke, baik. Kesadaran-kesadaran itu yang perlu di ini. Baik, Mbak Ika, kalau untuk anak sendiri, mungkin dari kecil kan pola asuh orang tua ke anak ini kita tidak hanya berbicara soal peran bapak dalam rumah tangga, bapak dan ibu terhadap anaknya begitu. Ada yang memang besar dengan cara mendidik yang terbiasa dengan komunikasi berteriak, misalnya berteriak adalah hal yang sudah biasa ada di rumah tangga itu. Jadi si anak ini Mhm. sudah dia tidak menjawab dengan berteriak, tapi memang dia dibesarkan dengan pola asuh yang seperti itu. Apakah itu salah satu bentuk kekerasan yang bisa diklasifikasikan dalam bentuk KDRT? Ya, eh pada anak-anak kadang-kadang kan kita orang tua mengatasnamakan disiplin, mengatasnamakan mendidik gitu ya. Ketika kita Mm-mm. memang melakukan atau berperilaku apa namanya keras dalam pola pengasuhan kita, Mhm. baik itu secara fisik maupun secara verbal atau psikis. Ketika itu dilakukan berulang kali dan memang menjadi pola yang seperti eh, itu sudah dimasukkan dalam nuansa kekerasan karena eh, Hmm. berdampak pada Mm-mm. anak. Jadi dari konsep dirinya, dari apa nama, itu yang dibilang kalau istilahnya zaman sekarang tuh toxic parent. Jadi mereka Hmm. tidak sadar gitu ya, kadang mereka nggak sadar Mm-mm. karena itu tadi juga mereka dibesarkan seperti itu gitu. Dan kemudian memperlakukan Oke. anaknya sama. Ini biasa kok gitu ya, saya juga emang biasa begini gitu. Tetapi kita nggak pernah, masalahnya gini, yang harus kita lihat adalah eh, individu yang memang kita kenai perilaku itu gitu. Dampak seperti apa Hmm. gitu. Oke. Mempengaruhi anak-anak itu kelihatan tidak apa-apa gitu, tapi sebenarnya kita nggak tahu di dalam Terluka. ya Mhm. luka-lukanya Mhm. itu. Apalagi kita nggak Oke. pernah dialogkan, kita nggak pernah minta maaf gitu. Mm-mm, mm-mm. Dan mungkin Anak. bukan hal yang impossible, mereka juga akan melakukan hal yang sama ketika mereka sudah punya anak nanti ya Mbak, karena mereka mencontoh gitu kan dari perilaku sebelumnya. Iya, karena yang dia pelajari untuk mengasuh anak tuh kayak gitu ya, gitu. Mendidik anak tuh Mm-mm. seperti itu ya. Gitu. Kalau mereka nggak Oke. realize bahwa ini toxic gitu, Mm-mm, mm-mm. bisa jadi mereka akan meneruskan
perilaku yang sama gitu. Oke, baik. Mbak Ika, kita bicara lagi soal apabila teman-teman yang menonton di sini ada yang menjadi korban KDRT dari hal-hal yang sudah diklasifikasikan sama Mbak Ika tadi, baik itu secara fisik, psikis, verbal, atau mungkin finansial, atau mungkin seksual gitu. Apa sih hal pertama yang harus kita lakukan? Karena pasti kan kita mau cerita ke orang atau mau langsung ngontak hotline yang ada tuh juga bingung gitu. Apa yang harus kita lakukan pertama kali pertolongannya? Oke, kalau korban ya, pada korban ya, eh, yang pertama yang harus kesadaran tadi ya, kesadaran sebagai korban bahwa oh saya korban dan ketika dia sadar menjadi korban, dia kan akan terdorong untuk meminta bantuan atau keluar dari situasi tersebut. Nah, keluar dari situasi tersebut tentunya dibutuhkan strategi tersendiri buat korban gitu untuk membantu dirinya. Kalau masih memungkinkan dia tetap di dalam rumah gitu ya, mungkin dia bisa membantu diri dengan misalnya dibekali dengan perawatan self help care lah gitu ya, perawatan mental diri gitu, entah itu cara pengelolaan emosi, cara relaksasi, cara menghibur diri gitu ya. Kalau ada di dalam mengidentifikasikan support system yang bisa membantu mereka untuk keluar dari rumah. Ya entah teman atau kerabat gitu yang memang bisa membantu mereka untuk memang membuat mereka bisa keluar dari lingkaran itu. Kemudian mereka juga harus dibekali gitu ya, dibekali dengan layanan-layanan yang tersedia di publik yang cukup mudah diakses oleh mereka. Layanan buat perempuan dan anak itu ada yang milik pemerintah gitu ya. Itu namanya P2TP2A. Mereka punya hotline layanan untuk memang kasus kekerasan gitu. Terus kemudian kids, kemudian juga ada LBH Apik juga, ada Komnas Perempuan yang bisa jadi tempat pengaduan gitu. Terus kalau kami ya Yayasan Pulih layanan bantuan psikologis sih kalau memang membutuhkan konseling dan sebagainya gitu. Caranya gimana sih Mbak? Apakah orang-orang yang mengalami ini atau yang menjadi korban ini harus punya uang untuk konseling atau untuk melakukan pengaduan dan didampingi secara psikologis gitu? Layanan-layanan pemerintah, lembaga pemerintah itu bisa dibilang tidak berbayar. Jadi sangat membantu korban lah. Karena sangat tahu karakteristik korban KDRT. Biasanya ya, maksudnya korban-korban KDRT itu juga terkena korban kekerasan ekonomi tadi. Mungkin saya pas sebutin tadi ya, salah satu ada kekerasan ekonomi itu ya pengabaian gitu ya, pengabaian profit kebutuhan ekonomi mereka dan juga kadang-kadang pembatasan gitu. Sehingga ya dipahami bahwa karakteristik korban itu memang tidak punya sumber dana gitu untuk misalnya ketika mencari bantuan. Sehingga layanan-layanan tersebut tentunya sangat memang mengakomodir karakteristik korban perempuan dan anak seperti itu. Oke. Berarti sebetulnya kalau nanti coba akan kita share juga di Instagramnya CNN Indonesia di story, apabila teman-teman masih mencari harus kemana melakukan pengaduan. Dan di sini mungkin aku lagi nungguin dari tadi ada yang mau tanya atau enggak mungkin ragu gitu ya.
Nanti identitasnya nggak akan saya sebutkan, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya langsung sama Mbak Ika, mumpung Mbak Ika ada di sini. Well, pertanyaan selanjutnya Mbak Ika, kalau tadi adalah untuk korban. Kalau untuk orang yang melihat ada tindakan KDRT jelas-jelas di depan mata mereka gitu, misalnya saya lihat tetangga menjadi korban gitu, apa yang harus saya lakukan? Oke. Eh, Tentunya kepedulian ya Mbak Hanum ya yang diharapkan. Mhm. Kadang-kadang yang menghambat gitu ya, yang menghambat lingkungan untuk masuk apa namanya memberikan bantuan adalah pemahaman bahwa itu urusan urusan domestik itu adalah urusan internal gitu. Mhm. Iya betul, itu private ya. Itu kan ranah private, betul banget. Tetapi ketika itu sudah bernuansa kekerasan, tentunya udah bukan lagi ranah private gitu. Tentunya kita sebagai orang yang kenal gitu, apa namanya, Mhm. di lingkungan sekitar mereka tentunya menjadi tempat gitu ya, tempat Mhm. Mhm. menyediakan tempat yang aman buat mereka. Tempat kita, rumah kita bisa menjadikan Safe tempat yang house aman itu ya. buat mereka. Heeh, Mhm. eh, itu oke banget gitu. Kalau Mhm. kita Mhm. bersedia itu. Kemudian dua, kita mungkin bisa mendampingi mereka untuk meminta bantuan-bantuan layanan tadi, baik secara Mhm. hukum, secara psikologis, atau ke rumah sakit gitu. Misalnya kalau butuh kebutuhannya dalam hal medis misalnya. Oke, Gitu. baik. Baik Kak, ini ada pertanyaan bagus sekali dari Mayfrey, rekan anchor CNN Indonesia. KDRT itu baiknya dimaafkan atau ditinggalkan, Mbak? Apa gimana? Apa KDRT, Mbak? apabila pelaku KDRT ini sebaiknya dimaafkan atau ditinggalkan? Pertanyaannya pertanyaan moral banget ya. Heeh, moral Oke, gini. banget nih. Gini. Oke. Jawaban saya adalah seperti ini. Pendapat saya adalah seperti ini. Kita harus paham KDRT itu seperti apa. Mm-mm. KDRT itu adalah KDRT itu mengandung nuansa siklus juga. Jadi kan Mm. apa ada siklus yang bisa dibilang honeymoon gitu ya, apa Mm-mm. namanya? Kalau misalnya kita bisa bicara lebih mendalam tentang KDRT. Jadi ada siklus-siklusnya gitu. Jadi siklus kekerasan, kemudian permintaan maaf, kemudian manis, masa bulan madu, kemudian balik lagi kekerasan gitu ya. Dan itu berputar terus menerus. Kadang-kadang di awal gitu ya, pada awal-awal gitu, siklus antara honeymoonnya sampai kekerasannya itu bisa panjang sehingga orang pikir Oke. bahwa oh ini udah kelar nih gitu, dia sudah sembuh gitu, dia sudah apa namanya pelaku nih sudah apa namanya baik gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tetapi semakin lama itu semakin meningkat eskalasi kekerasannya. Mm. Jadi bersiklus kemudian nanti akan terus meningkat gitu. Dan range durasi dari antara honeymoon dan muncul lagi kekerasannya itu semakin cepat. Jadi Oke. intinya apa namanya kadang kadang korban Mm-mm. terjebak tanda kutip ya dalam siklus Mm-mm. tersebut gitu yang Mm-mm. punya Mm-mm. pengharapan dan itu sangat wajar sih. Maksudnya sebagai korban sangat wajar dia punya pengharapan bahwa oh ini akan membaik kondisinya, oh ini akan Oke. pulih gitu. Tetapi Oke. ternyata memang seperti itu siklusnya itu satu dua. Ketika pelaku menyadari dan kemudian dia meminta bantuan untuk Mhm. bisa sembuh dari tanda kutip ya sembuh dari eh, apa namanya ini sebagai pelaku kekerasan, Mhm. menurut saya ada salahnya kalau misalnya rumah tangga tersebut dicoba untuk semuanya saling beradaptasi dengan situasi itu, proses pemulihan tersebut. Gitu. Oke. Tetapi sejauh pelaku masih tidak menyadari, bahkan Mhm. memang Mhm. tidak meminta bantuan, ya saya pikir untuk korban perlu dipertimbangkan kembali Mhm. keselamatan Mhm. dirinya dan juga kalau ada anak, karena anak pasti berdampak apa namanya dampak Kena akan ada dampaknya dampak ya. buat gitu. Iya, Oke. kena dampak pasti.
Oke. seperti itu. Mbak Ika, Cukup ini menjawab ada ya, saya nggak cukup menjawab cukup harus menjawab. tidak seperti apa. Tetapi Benar-benar. situasinya individual, kasuistik, tetapi kalau perlu diketahui bahwa KDRT itu siklus dan itu eskalasinya meningkat gitu. Oke, Seperti oke. itu. Nah, itu. Jadi Anda tahu apa yang harus Anda putuskan ya dengan Iya, iya, apa yang Mbak Ika ungkapkan. Oke, Mbak Ika, iya, ini dengan apa yang ada dialami. ini ada laki-laki yang bertanya Mbak Ika, Yuriko Billy. Oke. Kalau pria yang suka di KDRT-in juga gimana? Suka kejadian dan overlook, kata dia. Berarti mungkin ini salah satu korban yang juga pernah mengalami KDRT dan dia adalah laki-laki gitu Mbak Ika. Kalau pria gimana maksudnya? Kalau pria? Banyak juga kasus KDRT yang menimpa pria. Entah ini pria adalah suami, pasangan, ataupun anak begitu. Dan ini suka kelewatan karena selama ini orang hanya fokus KDRT itu hanya menimpa perempuan saja gitu, kebanyakan yang berbasis gender tadi Mbak Ika ungkapkan. Ini pertanyaan terakhir Ya. by the way. Kalau ini sedikit ini ya. Kalau anak mau itu laki-laki perempuan itu anak gitu. Jadi kita nggak memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi itu anak gitu. Nah, kalau tentang laki-laki saya nggak bisa nih jawab langsung karena apa? Saya kadang-kadang gini, kita harus tahu situasinya seperti apa dulu gitu, secara individual gitu. Karena gini, memang betul gitu ya bahwa korban kekerasan itu laki-laki pun bisa jadi korban gitu dalam kekerasan rumah tangga. Tetapi kita harus lihat lihat situasinya dulu nih seperti apa gitu. Kalau memang laki-laki itu menjadi korban, tentunya ya sama perlakuannya dengan seperti perempuan jadi korban gitu. Dibantunya pun sama, didampinginya pun sama gitu seperti itu. Nah, tetapi memang kadang-kadang perlu kehati-hatian untuk memutuskan. Bukan saya bilang bahwa laki-laki tuh ini ya manipulatif nih, jangan-jangan bukan korban, ngaku korban, enggak seperti itu. Tetapi perlu kehati-hatian dalam melihat isu itu gitu. Karena memang kita perlu pakai perspektif gender itu gitu. Jadi perspektif gender yang tadi di awal tadi saya sempat sedikit singgung gitu bahwa konstruksi masyarakat itu loh yang kadang-kadang membuat yang secara kaku diterapkan sehingga membuat itu tadi ya sebenarnya perempuan dan anak yang rentan gitu. Laki-laki sih sebenarnya kalau memang dalam apa ya itu tadi secara ini memang karakteristik femininnya cukup kuat gitu ya, itu memang bisa ada kecenderungan gitu, tetapi belum tentu juga. Dilihat ini sih, tapi intinya kalau jadi korban ya sama lah, haknya sama seperti korban. Haknya sama ya, karena Anda adalah korban begitu ya. Iya, dan anak tadi bukan anak laki perempuan, tapi ya anak memang ya. Anak ya. Kita nggak bedain anak laki dan perempuan. Sudah usia berapapun itu ya Mbak Ika ya? Anak ya? Masih ada di dalam rumah, kalau misal dia anak usia dewasa, umur 25 sampai 30 tahun yang masih tinggal sama orang tua, itu kategorinya berarti udah bukan anak lagi? Iya, menarik banget pertanyaan Mbak Anum, karena kasus-kasus yang masuk ke kami, ada sekitar beberapa kasus, 7 kasus dari 34 itu yang memang relasi antara orang tua dan anak. Dan usianya ternyata sudah individu dewasa, tetapi memang yang masih tinggal serumah dengan orang tua dan toxic parentsnya gitu, atau relasi yang toksiknya atau kekerasannya itu terjadi sudah sejak mereka kecil gitu. Jadi di masa pandemi ini kan mereka benar-benar nggak bisa keluar rumah, terbatas semuanya. Itu tadi awareness untuk minta bantuan gitu. Padahal itu sebenarnya sudah terakumulasi sejak mereka kecil gitu. Itu menarik banget. Jadi ya mereka masih perannya mereka adalah memang anak. Dan yang paling muda usia meminta bantuan psikologis ya, ada ada remaja usia 15 tahun ada, 15 tahun, 17 tahun ada, tapi sisanya 25, 20-an, 30-an bahkan ada. Dan yang menarik adalah saya nggak tahu apakah jangan-jangan anak-anak yang lebih dini nggak ngalamin kekerasan dong, berarti belum tentu. Kita nggak tahu karena apa, mereka itu kan nggak punya akses dan terbatas juga
untuk Mm-mm. memang meminta bantuan psikologi secara mandiri. Mereka masih bergantung sama orang tua. Jadi Mhm, ini mhm, juga mhm, isu yang perlu juga kita ini ya aware mhm. sebagai lingkungan ya mungkin juga ketika melihat pola yang memang kayaknya udah toksik nih orang tuanya misalnya itu mungkin kita bisa intervensi memang gitu, membantu anak-anak ini gitu. Oke, Karena oke. anak-anak kan butuh bantuan. Secara Eh, mungkin kalau untuk kita yang sudah dewasa dan tinggal bersama orang tua, kita sudah bisa berdialog untuk memberitahu bahwa mari duduk ngobrol secara dewasa gitu ya, Mbak Ika, dengan orang tua. Mungkin juga orang tua suka lupa bahwa kita tuh udah tua gitu, kita udah sama hmm, dewasanya, walaupun umurnya hmm, jauh, tapi mungkin lebih pendekatan dengan bicara gitu ya. Mbak Ika, yang terakhir mungkin untuk semua teman-teman yang lagi nonton di sini, ada pesan nggak terkait di momen pandemi ini, sebaiknya bagaimana mereka harus menghindari konflik yang bisa berujung kepada bentuk KDRT. Singkat saja untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton, silakan Mbak Ika. oke. Okay. Uh, Pertama mungkin kita perlu aware bahwa cara kita berelasi gitu ya masing-masing anggota keluarga nih cara masing-masing anggota keluarga nih apakah memang cukup sehat atau tidak gitu. Ya. Kemudian juga apakah memang sudah mengandung kekerasan gitu. Nah, dengan awareness seperti itu tentunya bisa membantu masing-masing anggota keluarga, terutama orang dewasanya ya. Kalau anak-anak kan hanya kadang-kadang mengikuti polanya. Bisa membantu masing-masing anggota keluarga untuk memang apa mencari cara yang lebih sehat misalnya. Dan kemudian kita juga harus mendorong diri kita untuk berproses beradaptasi karena semuanya ini sebenarnya perubahan ini kan butuh adaptasi gitu ya. Kita juga harus mau gitu untuk saling beradaptasi. Itu kemudian Oke. awareness memang apakah kita ini kekerasan apa enggak, apakah kita sudah menyakiti apa enggak gitu. Itu penting banget gitu. Oke, oke. Sehingga kita semua masing-masing kita semua memang menjadi anggota keluarga yang memang bisa memberikan rasa nyaman, bisa menjadi support system dan merupakan dukungan di tengah situasi yang memang cukup stressful gitu. Betul, betul. Situasinya sendiri kan Oke, stressful. Itu oke. aja mungkin Berarti Mbak. baiklah, bukan hanya ingin dibuat nyaman, tapi juga memberi kenyamanan. Karena kita sekarang di Iya, momen di rumah aja, kita nggak tahu harus kemana, jadi mari saling memberikan kenyamanan satu sama lain. iya. Mbak Ika, terima kasih banyak Mbak Ika udah bergabung di Sama. Instagram Live-nya CNN Indonesia TV. Oke, Semoga Mbak Ika sehat Mbak. terus. Dan selesai pandemi Oke, ini berlalu, kita ngopi-ngopi ya Mbak Ika sambil ngobrol. oke. Siap. Kalau gitu terima Udah kasih cepat banyak Mbak selesai Ika. ya. Iya. Ya, Bye-bye Mbak Ika. makasih. Yuk. Oke. Ya itu dia tadi Mbak Ika Putri Dewi dari Yayasan Pulih. Teman-teman semoga bisa mengambil banyak pelajaran. Tadi beberapa pertanyaan sengaja nggak saya bacain karena sudah dibahas dari awal tadi konteksnya seperti apa menjadi orang yang menghadapi perilaku KDRT yang ada di sekitar kita ataupun menjadi korban, apa yang harus dilakukan. So, semoga bermanfaat teman-teman. Selamat menjelang berbuka puasa. Nanti masih kurang lebih 1 jam kurang lagi. Semoga selalu sehat, tetap physical distancing dan di rumah aja. Jangan lupa besok CNN Indonesia Live masih akan kembali lagi. Akan ada rekan saya, Sarah Arianti, yang akan ngobrol-ngobrol soal terbang tinggi di tengah pandemi bersama dengan salah satu pramugari dari Garuda Indonesia, Tami Karamina, di hari Senin jam 4 sore. Jangan lupa di akunnya @cnn Indonesia. Lalu terus di rumah aja, pokoknya itu satu yang paling penting ya. Jangan lupa untuk stay safe juga. Saya Aziza Hanum, mohon pamit dulu. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.